Aktif no sa sungkahan. Boten.
Nggih. Nggih, terima kasih. Revolusinya itu ada revolusi Prancis, revolusi industri, bangkitnya kapitalisme, dan berbagai lainnya. Nah, diawali dengan revolusi Prancis itu sendiri merupakan revolusi yang menjadi perhatian dunia karena efek yang ditimbulkan begitu besar. Banyak dampaknya. Contohnya saja keluarnya deklarasi hitam itu. Terus ada revolusi industri. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap itu. Dan revolusi bangkitnya kapitalisme ini membawa masalah-masalah baru. Revolusi-revolusi yang terjadi juga menimbulkan satu efek penting, yakni runtuhnya kekuasaan absolut gereja ortodoks. Nah, runtuhnya kekuasaan ini yang mulai membuat bangkitnya itu sosiologi agama ini mulai muncul. Setelah runtuhnya kekuasaan absolut gereja ortodoks. Baik. Sampun, Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana penanya? Saya kembalikan kepada Khairun Nisa. Harun Nikmah, Pak. Khairun Nikmah ya. Nggih. Maaf. Nggih, pun. Bagaimana dengan tanggapan dari Mas Tuking dan Mas Aan tadi? Sudah bisa diterima? Nggih, sakit terima, Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Saya ingin menjelaskan sedikit begini ya. Saya ingin mengulangi cerita saya beberapa waktu yang lalu tentang sosiologi. Jadi begini. Dulu ketika dalam sejarah kita mengenal sejarah klasik dan juga di dalam kajian sejarah masyarakat barat itu ada rentang sejarah yang disebut dengan Dark Age. Dark Age itu adalah masa-masa kegelapan, masa-masa kemunduran pada masyarakat barat. Kenapa waktu itu masyarakat barat mengidentifikasi mereka sendiri, mengidentifikasi sejarah mereka masuk dalam fase kegelapan? Karena mereka menganggap ketika fase kegelapan ini ilmu pengetahuan itu sangat mundur. Tradisi orang berfilsafat itu mengalami kemunduran yang sangat tajam. Justru ketika itu doktrin-doktrin atau ajaran agama, tentu saja agama Kristen ya, itu sangat kuat sekali dalam tradisi masyarakat barat. Bahkan ilmu pengetahuan itu harus kalah dengan doktrin atau ajaran gereja. Misalnya ada, kalau kalian pernah membaca Galileo Galilei itu ya, itu adalah salah satu penemu tentang teori bumi itu bulat. Ketika mempublikasikan hasil temuannya, mereka ini, ilmuwan ini, Galileo Galilei, ini dieksekusi mati oleh gereja yang mempunyai otoritas tertinggi pada waktu itu. Kenapa mereka dihukum? Kenapa mereka dieksekusi mati? Karena pemikiran-pemikiran mereka itu bertentangan dengan doktrin, dengan ajaran gereja yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam ajaran agama mereka.
Sehingga dianggap ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh Galileo Galilei ini mengancam eksistensi gereja, sehingga dihukumlah mereka. Baru setelah itu ratusan tahun kemudian benar-benar terbukti secara meyakinkan bahwa ternyata bumi itu benar-benar bulat. Gerejanya salah dong. Disitulah muncul pemberontakan, disitulah muncul apatisme masyarakat barat terhadap agama. Mereka meninggalkan agama. Jangan heran kalau sampai sekarang di barat itu banyak orang ateisnya dibandingkan dengan di negara kita, negara Indonesia. Karena orang-orang ateis, pemikiran orang ateis lebih dominan. Dianggap orang beragama itu orang yang bodoh, orang yang terbelakang, orang yang hidup di dalam dark age atau fase kegelapan, fase kemunduran. Kemudian muncullah ilmu tentang masyarakat. Ilmu tentang masyarakat itu disebut dengan sosiologi. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan, dulu itu para sosiolog generasi awal mengatakan 100 tahun yang akan datang, yang duduk di altar gereja itu bukanlah pendeta, bukanlah para agamawan, tetapi para sosiolog. Itu ramalan mereka 100 tahun yang lalu, yang mengatakan pada masa yang akan datang agama itu akan hancur, institusi agama akan ditinggalkan oleh manusia karena dianggap tidak rasional, karena dianggap bahwa agama itu akan menghambat seseorang pada kemajuan. Itu para sosiolog ya. Kita cukup tahu saja lah, kita cukup kenal saja pemikiran mereka. Dan ternyata sekarang di barat juga begitu. Sekarang gereja-gereja banyak yang sepi, ya. Justru di Inggris, di Scotland, di negara-negara persemakmuran mereka itu banyak sekali gereja yang kosong, banyak sekali gereja itu ditempati oleh para tunawisma yang tidak mempunyai, yang homeless, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka akhirnya tidur di gereja. Ya lumayan lah gereja buat tempat tidur, banyak yang kosong. Justru aneh di barat, masjid-masjid itu ramai. Masjid di sana jumlahnya sedikit, tapi selalu ada masjid itu pasti ramai. Di proses orang convert to Islam, masuk agama Islam, itu banyak di barat. Terima kasih, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa sambung dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita sedang menggagas tentang perkuliahan luring, perkuliahan tatap muka, tetapi ini dengan bentuk combine ya, dikombinasi, ada tatap muka, ada melalui daring atau online. Saya ingin bertanya kepada Mbak Khairun Nikmah. Apa sudah direkam tadi, Mbak? Ampun. Oh ya. Setelah ini jangan lupa untuk ya, seperti biasanya selalu diupload di channel YouTube kelas ini. Setelah itu saya langsung dikirimi linknya ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada Mas Tuking Official, Mas Anim Falahuddin, Mbak Intan, Mas Alif yang rambutnya sudah sangat keren sekali pada pagi hari ini. Makanya hutan terus gara-gara Alif potong. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Saya harus pindah ke semester lain ya, tetap dengan online seperti ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.